Salam bagi kita semua, damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Saya sangat berterima kasih di hari ini, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian moral. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada ibu dosen kami, Dr. Setia Ulina Boru Tarigan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang moral ini. Namun sebelum saya untuk menjelaskannya, saya akan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Pak Jamat Hutasoid. Saya tingkat 2, kelas A, jurusan teologi. Dengan NIM yang ada pada saya 20.01.1984. Moral secara umum adalah suatu hukum tingkah laku yang ditempatkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan tetangga maupun dalam perkumpulan lainnya dengan benar dan agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Moral ini sangatlah perlu untuk diterapkan atau untuk ditanamkan sejak kecil oleh orang tua, baik keluarga, agar masa depan generasi kita menjadi anak yang bermoral baik dan dapat diterima dengan baik di masyarakat yang luas. Secara etimologi, kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti tata cara dalam kehidupan adat istiadat dan kebiasaan. Sedangkan dalam menurut kamus psikologi, moral adalah untuk merujuk kepada moralitas sesuai dengan peraturan sosial atau dalam kaitannya dengan hukum atau adat istiadat yang mengatur perilaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian moral pada orang dewasa. Perkembangan moral pada orang dewasa. Perkembangan moral pada dewasa ini dibagi menjadi 2 bagian atau 2 tahap. Yang pertama, perkembangan moral pada orang dewasa muda, di mana berumur 21 tahun sampai 40 tahun. Dan yang kedua, perkembangan moral pada orang dewasa pada tahun 41 sampai tahun 60 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali, yaitu perkembangan moral dewasa. Perkembangan moral dewasa dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, prakonvensional. Tingkat prakonvensional ini penalaran moral umumnya ada pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjuk penalaran dalam tahap ini. Di sini ada 2 tahap dalam tingkat prakonvensional. Yang pertama, dalam tahap yang pertama, individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Dan tahap yang kedua, menempati posisi apa untungnya buat saya perilaku yang benar yang didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Yang kedua, konvensional. Dalam tingkat konvensional ini umumnya ada pada seseorang remaja atau orang dewasa. Pada tahap ini,
moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Di sini kita akan memahami ada dua tahap, yaitu tahap ketiga dan tahap keempat. Dalam bagian pertama tadi ada tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian konvensional dalam tahap yang ketiga dan tahap yang keempat. Dalam tahap ketiga, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Dan tahap yang keempat ialah penting untuk mematuhi hukum, keputusan dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Bagian yang ketiga ialah pasca konvensional. Pasca konvensional ini dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap 5 dan tahap yang ke-6. Dari perkembangan moral. Dalam tahap yang kelima, kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Dalam tahap 5, individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat dan nilai-nilai yang berbeda. Sedangkan tahap ke-6, penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan pengertian moral untuk orang dewasa menurut para ahli. Berikut saya akan memaparkan satu persatu, yaitu yang pertama menurut Sonny Kerah, moral ialah sesuatu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan tindakan seseorang yang dianggap. Yang kedua, menurut Gunnarsha, moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Perkembangan moral mengadopsi tentang adat istiadat atau kebiasaan sejak nenek moyang dan secara turun-temurun akan dilakukan dan ditiru perilakunya oleh keturunannya. Yang ketiga, Rogers. Menurut Rogers, moral adalah aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, seimbang dan adil. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, keharmonian, dan ketertiban. Yang keempat, menurut Immanuel Kant, moral merupakan kesesuaian sikap dan perbuatan dan norma atau hukum batiniah, yakni yang dipandang sebagai kewajiban. Yang kelima, menurut Laurence Colbert, moral ialah penilaian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Keputusan dari moral bukanlah suatu perasaan atau nilai, melainkan selalu mengandung suatu tafsiran kognitif terhadap keadaan dilema moral. Yang keenam, menurut
Safer. Pengertian moral adalah kaidah, norma, dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya, di mana individu sebagai anggota sosial. Moral menurut Safer berarti menjadi penilaian perilaku yang kita dalam masyarakat, yang ada dalam masyarakat atau kelompok sosial, sehingga jika moral kita baik akan berdampak positif baik, dan jika moral itu buruk maka akan berdampak pada diri kita sendiri, terancam nama baik dalam lingkungan sosial dan sekitar. Yang ketujuh, menurut John Piaget, dalam perkembangan moral, menurut John Piaget terdapat dua tahap. Yang pertama, heteronomous morality dalam usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat dirubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, Santrox J.W. menurut John Piaget dalam teori perkembangan moral. Menurut Santrox J.W., perkembangan moral berkaitan dengan yang konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Yang kesembilan, menurut Chaplin, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Yang terakhir, menurut Wantah, moral adalah suatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar, salah, dan baik buruknya tingkah laku. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada orang dewasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada orang dewasa, para peneliti perkembangan telah mendefinisikan sejumlah faktor yang berhubungan dengan perkembangan penalaran dan perilaku moral. Ada beberapa tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Di antaranya, yang pertama, perkembangan kognitif, umumnya penalaran moral yang tinggi, yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum, moral, dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia, dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Yang kedua, penggunaan rasio dan rationale. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Yang ketiga, isu dan dilema moral. Kohlberg dalam teorinya mengenai teori perkembangan moral menyatakan bahwa disequilibrium adalah anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis moral. Jenis-jenis moral memiliki beberapa jenis. Yang pertama ialah moral ketuhanan. Moral ketuhanan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan tingkat religius atau
keagamaan seseorang yang berdasarkan pada ajaran agama tertentu serta pengaruhnya pada diri seseorang. Moral ketuhanan diwujudkan dalam cara menghargai sesama manusia, hidup rukun dengan orang lain yang memiliki agama yang berbeda, serta caranya dalam menghargai agama lain. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat ini adalah segala hal yang berhubungan dengan loyalitas pada cita-cita, bangsa, dan negara serta semangat kebangsaan yang dimiliki. Perwujudan moral ideologi dan filsafat adalah menjunjung tinggi dasar negara Pancasila serta menolak ideologi asing yang ingin merubah negara Indonesia. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan ini adalah segala hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan etika yang dijunjung suatu bangsa, masyarakat, serta negara baik secara tradisi maupun budaya. Moral etika dan kesusilaan ini diwujudkan ketika seseorang menghargai orang lain yang memiliki perbedaan pendapatnya. Nah, yang terakhir ialah moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berkaitan dengan kode etik dan profesionalitas serta hukum yang berlaku di tengah suatu masyarakat atau negara. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang moral, di mana yang bisa saya simpulkan dalam tentang moral ini ialah kita harus, di mana moral ialah hukum tingkah laku yang ditempatkan kepada setiap individu untuk bersosialisasi baik dengan tetangga, baik dengan keluarga, baik dalam perkumpulan dengan lain sejenisnya, agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Moral ini juga sangatlah penting untuk ditanamkan atau diterapkan kepada anak usia dini oleh orang tua dan lingkungan, baik dengan keluarga, agar masa depan generasi kita menjadi generasi anak yang bermoral baik dan dapat diterima dengan baik di masyarakat yang luas. Sekian, terima kasih. Horas, salam.